Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini aku mau mempresentasikan tugas kuliah keharsian aku dengan judul Pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat saat ini. Latar belakang Indonesia sebagai bangsa majemuk membutuhkan pemikiran tokoh nasional yang visioner. Muhammad Natsir adalah ulama, negarawan, dan pemikir Islam Indonesia. Pemikirannya relevan dalam membangun bangsa dan umat hingga saat ini. Muhammad Natsir lahir dan dibesarkan di Solok, Sumatera Barat. Natsir menempuh pendidikan dasarnya di HIS dan Mulo di Padang, Sumatera Barat. Setamat dari Mulo, Natsir pindah ke Bandung untuk bersekolah di AMS di kota ini. Selama bersekolah di Bandung, Natsir menaruh perhatian besar terhadap dunia pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Siapa sih Muhammad Natsir itu? Muhammad Natsir lahir pada 17 Juli 1908 di Solo, Sumatera Barat. Wafat pada 6 Februari 1993. Ia seorang tokoh masyumi Perdana Menteri Republik Indonesia tahun 1950 sampai 1951. Ia seorang ulama, cendekiawan muslim, dan pejuang dakwah. Ia juga mendapat gelar pahlawan nasional. Dasar pemikiran Muhammad Natsir. Yang pertama, Islam sebagai pedoman hidup yang menyeluruh. Yang kedua, kesatuan antara agama dan kehidupan berbangsa. Yang ketiga, negara sebagai sarana mewujudkan nilai-nilai Islam. Yang keempat, menjunjung tinggi persatuan dan keadilan sosial. Natsir memandang Islam sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh, bukan hanya mengatur ibadah, tetapi juga kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ia menekankan bahwa nilai-nilai Islam dapat menjadi dasar moral dalam penyelenggaraan negara tanpa harus menjadikan negara agama secara formal. Pemikiran Muhammad Natsir tentang bangsa. Negara harus berlandaskan nilai moral dan etika. Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Menolak sekularisme ekstrem. Demokrasi harus berlandaskan tanggung jawab moral. Menurut Natsir, negara harus berdiri di atas nilai moral dan etika. Ia menolak sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan publik. Namun, Natsir juga menegaskan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam karena mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Selanjutnya, pemikiran Muhammad Natsir tentang umat. Umat sebagai kekuatan moral bangsa. Dakwah tidak hanya melalui lisan, tetapi juga perbuatan, atau disebut dakwah bilhal. Pendidikan sebagai sarana utama membangun umat. Persatuan umat Islam di atas perbedaan mazhab dan golongan. Natsir menempatkan umat Islam sebagai kekuatan moral bangsa. Ia menekankan pentingnya dakwah bilhal, yaitu dakwah melalui tindakan nyata seperti pendidikan, sosial, dan keteladanan. Selain itu, persatuan umat Islam harus dijaga meskipun terdapat perbedaan pandangan. Pandangan Muhammad Natsir tentang pendidikan. Pendidikan harus membentuk yang pertama akhlak, yang kedua intelektualitas, yang ketiga tanggung jawab sosial. Integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Pendidikan sebagai fondasi kemajuan bangsa. Kata-kata bijak Muhammad Natsir tentang pendidikan. Suatu bangsa tidak akan maju sebelum ada di antara bangsa itu segolongan guru yang suka berkorban untuk keperluan bangsanya. Untuk mencapai sesuatu harus diperjuangkan dulu, seperti mengambil buah kelapa dan tidak menunggu saja seperti jatuh durian yang telah masak. Bagi Natsir, pendidikan merupakan kunci utama pengembangan bangsa dan umat.
Pendidikan tidak boleh hanya melakukan aspek intelektual, tetapi juga pembentukan akhlak dan tanggung jawab sosial. Integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum sangat ditekankan agar lahir generasi yang seimbang. Konsep persatuan dan integrasi bangsa. Penggagas Mosi Integral Natsir 1950 mengembalikan Indonesia dari Republik Indonesia Serikat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan bangsa di atas kepentingan golongan. Nasionalisme yang berlandaskan nilai iman dan moral. Bandung pada masa itu menjadi pusat intelektual, tempat bertemunya ide-ide nasionalisme, sosialisme, dan Islam. Natsir muda rajin membaca karya-karya pemikir Barat, tetapi juga mendalami literatur Islam. Ia sering berdiskusi dengan tokoh-tokoh pergerakan yang membuat wawasannya semakin luas. Pada usia muda, ia sudah menulis artikel-artikel tentang pendidikan, moralitas, dan Islam di berbagai surat kabar. Tulisan-tulisannya dikenal lugas, tajam, dan bernas. Nama Natsir semakin dikenal ketika ia bergabung dengan organisasi Jong Islamiyeten Bond, tempat banyak pemuda muslim berkumpul dan mendiskusikan arah perjuangan bangsa. Ia aktif memberi ceramah, menulis, serta menyampaikan ide bahwa Islam dan kemodernan tidak perlu dipertentangkan. Dalam pandangannya, Islam adalah dasar moral yang bisa membimbing bangsa Indonesia dalam menuju kemerdekaan dan membangun peradaban. Perjalanan politiknya semakin nyata ketika Natsir masuk ke Partai Islam Indonesia, lalu ke Partai Sarekat Islam Indonesia. Namun, karir politiknya benar-benar berkembang dalam Partai Masyumi, partai besar yang lahir setelah proklamasi kemerdekaan. Masyumi menjadi wadah bagi umat Islam dari berbagai aliran, dan Natsir menjadi salah satu tokoh utamanya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, santun, dan konsisten. Salah satu momen paling bersejarah dalam kiprahnya adalah ketika ia menyampaikan apa yang dikenal sebagai Mosi Integral Natsir pada tahun 1950 di parlemen. Pada saat itu, Indonesia baru saja berbentuk Republik Indonesia Serikat, hasil dari konferensi meja bundar. Namun sistem federal ini menimbulkan perpecahan, karena negara bagian merasa lebih berkuasa daripada pemerintah pusat. Melalui mosi integralnya, Natsir mengusulkan agar Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Mosi ini mendapat dukungan luas dan berhasil mengembalikan Indonesia ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Karena jasanya, Natsir diangkat menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia pada tahun 1950. Sebagai Perdana Menteri, Natsir menghadapi berbagai tantangan berat. Situasi politik belum stabil, pemberontakan daerah muncul, dan masalah ekonomi masih menghimpit. Meski pemerintahannya hanya berlangsung singkat, ia dianggap berhasil meletakkan dasar konsolidasi negara. Gaya kepemimpinannya dikenal sederhana dan bersih. Ia tidak pernah mengejar kekuasaan, melainkan menganggap jabatan sebagai amanah. Selain kiprah politik, Natsir juga dikenal sebagai seorang ulama yang mendalam pengetahuannya. Ia menulis banyak buku dan artikel tentang Islam, pendidikan, dan masyarakat. Tulisan-tulisannya menginspirasi banyak generasi Muslim di Indonesia. Ia menekankan pentingnya pendidikan, akhlak, dan integrasi antara agama dan ilmu pengetahuan. Dalam pandangannya, seorang Muslim tidak cukup hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga harus memahami ilmu dunia, sains, dan teknologi agar bisa membawa kemajuan bagi bangsa. Hubungan Natsir dengan tokoh-tokoh lain juga menarik untuk dicermati. Ia bersahabat dengan Soekarno sejak muda di Bandung, sama-sama aktif dalam pergerakan. Namun hubungan keduanya sering naik turun karena perbedaan pandangan. Soekarno lebih condong ke nasionalisme sekuler, sementara Natsir berpegang pada Islam sebagai dasar moral bangsa. Meski begitu, Natsir tetap menghormati Soekarno, dan sebaliknya, Soekarno juga menghargai kecerdasan Natsir. Salah satu kontribusi terbesar Natsir adalah Mosi Integral Natsir yang berhasil mengembalikan Indonesia dari negara federal Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menunjukkan komitmen Natsir terhadap persatuan bangsa di atas kepentingan politik dan golongan. Relevansi pemikiran Muhammad Natsir dengan kondisi bangsa saat ini. Krisis moral dan etika dalam kehidupan bernegara, lunturnya nilai persatuan dan toleransi,
tantangan radikalisme dan sekularisme, pemikiran Natsir menawarkan keseimbangan agama dan negara. Pada masa demokrasi terpimpin, ketika Soekarno mulai mengonsolidasikan kekuasaan dan membubarkan Masyumi, Natsir mengalami ujian berat. Partai yang ia pimpin dilarang, dan ia beserta tokoh-tokoh Masyumi lainnya dipinggirkan dari politik. Namun ia tidak pernah berhenti berjuang. Setelah jatuhnya Soekarno dan naiknya Soeharto, Natsir kembali bersuara melalui Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, sebuah organisasi yang ia dirikan untuk memperkuat dakwah Islam. Di bawah Orde Baru, Natsir sering bersikap kritis. Ia menolak jika Islam hanya dijadikan alat politik tanpa memperhatikan substansinya. Ia juga mengkritik kebijakan pemerintah yang membatasi ekspresi umat Islam. Meskipun begitu, ia tetap dihormati banyak pihak, termasuk kalangan non-Muslim, karena sikapnya yang konsisten, jujur, dan moderat. Natsir bukan hanya seorang politisi, melainkan juga seorang pemikir dan pendidik. Ia menulis karya penting seperti Capita Selecta, kumpulan tulisan yang membahas Islam, kebudayaan, dan politik. Melalui tulisannya, ia menekankan bahwa Islam bukan sekadar ibadah ritual, melainkan juga pedoman hidup yang menyeluruh. Saat ini, bangsa Indonesia menghadapi krisis moral, konflik sosial, dan polarisasi politik. Pemikiran Natsir relevan karena menawarkan konsep keseimbangan antara agama dan negara, serta pentingnya nilai moral dan demokrasi dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, relevansi bagi umat Islam saat ini. Pentingnya dakwah yang moderat dan inklusif. Umat Islam sebagai pelopor perdamaian, pendidikan Islam yang adaptif terhadap zaman, menjaga ukhuwah Islamiyah di tengah perbedaan. Bagi umat Islam, pemikiran Natsir mendorong dakwah yang moderat, toleran, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Umat Islam diharapkan menjadi pelopor persatuan, perdamaian, dan kemajuan, bukan sumber konflik di tengah masyarakat. Nilai kunci pemikiran Muhammad Natsir. Yang pertama yaitu tauhid sebagai dasar kehidupan. Yang kedua, persatuan dan keadilan. Yang ketiga, pendidikan dan dakwah. Dan yang keempat ialah tanggung jawab sosial dan kebangsaan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga aku dan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari apa yang aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berpuisilah Hamka kepada Natsir. Kepada saudaraku M. Natsir, meskipun bersilang keris di leher, berkilat pedang di hadapan matamu, namun yang benar kau sebut juga benar. Pada tahun 1958, Natsir mengkritik keras gagasan Nasakom atau Nasionalis Agama Komunis yang diprakarsai Presiden Soekarno. Saat Presiden Soekarno mengumumkan dekrit 5 Juli 1959 dan kemudian membubarkan DPR hasil pemilu 1955, Natsir mengecam kebijakan ini dan menuduh Soekarno sebagai seorang diktator. Natsir itu komitmen keislamannya sangat kuat, dan sebagai akibat dari itu Natsir sangat tidak bisa menerima paham komunisme yang bagi dia, saya kira, dipersepsi sebagai bukan saja bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, tapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Selama masa demokrasi terpimpin, Natsir yang gerah dengan praktek kekuasaan yang dijalankan Presiden Soekarno membawa keluarganya menyingkir ke Sumatera Barat. Ketika sejumlah perwira militer mengumumkan terbentuknya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di wilayah Sumatera, Natsir ikut menyokong pemberontakan untuk menuntut otonomi dari pemerintah pusat tersebut.